Sebelum memulai, saya melihat wajah ini, wajah apa ya? Capek atau lemes atau lesu atau apa ya? Atau stres. Saya ingin memulai pembinaan sore hari ini dengan hal yang sangat mendasar sekali, yaitu masalah komitmen. Ya. Pembangunan ZI itu harus dimulai dari komitmen. Komitmen itu adalah tekad, ya, tekad bulat, kesadaran di dalam hati kita masing-masing untuk melakukan sesuatu. Bukan paksaan, bukan hukuman, ya, tetapi adalah satu kesadaran. Nah, ini yang saya mau periksa nih. Ada nggak komitmen ini di hati Bapak dan Ibu semua? Ada kan? Apa tandanya? Bahwa kita semua ini punya komitmen untuk membangun zona integritas. Apa tandanya? Ayo. Kalau tidak ada tandanya berarti tidak ada komitmen. Amanah buktinya. Komitmen itu ada dalam hati kita, itu buktinya apa? Coba sebutkan satu aja. Tanpa komitmen mustahil kita akan membangun zona integritas. Apa yang bisa dijadikan evidennya? Karena Z itu harus ada evidennya. Komitmen kita terus ada evidennya apa? Evidennya apa? Kalau cuma tanda tangan, itu tanda tangan itu bisa ditiru, bisa dipalsukan, ya. Tidak ada orang itu bisa. Gitu. Bahwa kita ini punya komitmen untuk membangun zona integritas. Zona itu artinya wilayah atau daerah. Integritas itu artinya adalah apa? Integritas ini salah satu dari kode etik hakim. Apa artinya integritas itu? Lah, bagaimana kita mau integritas kalau tidak jelas? Tidak jelas sih. Ayo, atau ketuanya langsung ini, ketuanya langsung tangannya apa itu? Itu apa yang kita mau bangun? Saya sering mengartikannya sebagai ihsan dalam Islam. Apa itu ihsan? Jadi kita berbuat bukan karena dilihat orang, kita tahu Allah tahu. Integritas kan intinya ke atas, Pak. Jadi harusnya mereka bukan karena saya, tapi sudah bisa lillahi ta'ala. Jadi integritas itu adalah sikap jiwa kita, ya, sikap hati kita yang tidak akan berbeda dengan perkataan dan perbuatan kita. Kalau beda antara hatinya dengan mulutnya, itu orang tidak berintegritas. Kalau dalam agama namanya munafik, di luarnya bagus, padahal di dalamnya tidak bagus. Kalau yang integritas itulah luar dalam bagus, satu antara kata dan perbuatan, tidak punya nilai ganda, tidak berbeda-beda. Itu yang kita membangun di Kementerian Agama Kota Bumi ini. Bisa tidak kira-kira? Wilayah bebas dari korupsi itu harus dilakukan dengan berintegritas. Apa yang sudah kita ucapkan itu harus sama dalam hati kita, ya. Apa yang ada dalam hati kita itu yang kita ucapkan. Inilah namanya komitmen. Kita berkomitmen untuk membuat kantor kita ini ke depannya, visinya, pandangan ke depan itu adalah kantor yang bersih. Nah, sekarang kita punya komitmen untuk memperbaiki itu semua. Makanya saya menyebut bahwa wilayah bebas korupsi. Korupsi itu ada saudara kandungnya 3 orang. Korupsi kakaknya paling tua, adiknya namanya gratifikasi, adiknya nomor 3 suap, adiknya nomor terakhir itu pungli.
itu saudara kandung si ayah dan si ibu itu juga harus diberantas. Berapa? Saya menyebutnya KGSP, ya, korupsi, gratifikasi, suap, pungli. Itu ke saudara kandung. Ya, perangainya hampir sama ya. Memanfaatkan kelemahan orang, memanfaatkan kelengahan orang untuk mengambil keuntungan sendiri. Apa itu bisa kita berantas di kantor ini? Benar? Benar? Bagaimana kalau menyangkut kita atau saudara kita? Apa berani? Berani, Pak. Hah? Berani ya? Satu orang. Yang lain? Kalau itu menyangkut keluarga, kenalan, teman, ya, apa berani juga? Berani. Harus berani. Kalau orang berintegritas itu harus berani. Nabi katakan, laula Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anak Muhammad atau Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Fatimah itu anak siapa? Anak Rasulullah, anak Nabi Muhammad. Seandainya dia yang mencuri, akan saya potong tangannya. Ini hanya ucapan yang bisa diucapkan oleh orang yang punya integritas. Umar bin Khattab pernah mencambuk anaknya yang melakukan perselingkuhan, sudah lebih dari perselingkuhan, cambuk atau bukan cambuk, anaknya sendiri. Nah, bagaimana kalau yang melakukan itu keluarga kita? Berani tidak? Kok diam? Berani. Gimana ini ya? Aduh, berat. Kenapa berat? Ini komitmen. Komitmen itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berintegritas. Kedua, komitmen itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kesadaran tinggi. Seperti yang katakan ibu tadi, kesadaran untuk membuat kantor ini adalah tempat yang paling menyenangkan, bahkan dibanding dengan rumah kita sendiri. Yang paling indah, yang paling rapi, yang paling enak itu kantor ini. Kenapa? Coba tebak. Kenapa? Karena kita setiap hari mulai dari jam 7:30 sudah ada di sini. Sudah kita lihat lagi, kita cium aromanya lagi, ya kan? Dan kita dalam keadaan sadar, mulai dari sampai sarapan itu dalam keadaan sadar sampai nanti pulang jam 5. Berapa jam? 8 jam kita dalam keadaan sadar akan melihat tempat itu, akan menengoknya, mencium baunya, melihat pemandangannya. Beda dengan di rumah. Di rumah kita itu kita sadar berapa jam. Pulang 4:30 dari sini, ke rumah setengah jam, jam 5 sampai di rumah. Ya, mandi segala macam, maghrib, terus maghrib, sholat, makan, sudah jam 7:30, mulai mengantuk. Nanti jam 8, jam 8:30 atau jam 9, jam 10 ya Pak, sudah tertidur, sudah tidak sadar. Cuma 2 jam kita sadar di rumah. Besok pagi mandi subuh, berangkat lagi kantor lagi. Lamanya kita menghabiskan umur kita itu di mana? Di kantor. Bayangkan kalau kita tertekan di kantor ini, lama sekali kita tertekan. Bagi yang punya komitmen akan membuat kantornya itu akan sangat menyenangkan. Seperti apa yang paling menyenangkan lagi? Mejanya dibersihkannya, dirapikannya. Tidak ada bunga kantor lagi sendiri, beli bunga sendiri. Dia bikin posternya sendiri, dibersihkan sini, dirapikan sini. Ya kan? Tidak mesti harus mengandalkan orang lain.
Coba kalau setiap pegawai seperti itu, akan seperti apa kantor kota bumi ini? Kenapa masih seperti ini? Karena yang berkomitmen itu baru beberapa orang saja, belum semuanya. Jadi di dalam rangka memperjuangkan BPK ini, Bu Ketua, semuanya harus punya komitmen. Mulai dari yang paling depan itu, satpam paling depan, itu harus punya komitmen. Dia akan merawat, ada pos satpam itu tidak ada? Ada. Dia akan membuat pos satpam itu adalah tempat yang paling mewah, lebih mewah dari mall. Seperti apa kira-kira dia bikin di situ? Kenapa? Karena dia berkurung di situ dari pagi sampai sore. Bayangkan kalau tempat itu baunya mirip-mirip dengan bau apa ini? Kamar mandi. Berapa tersiksanya dia di situ? Nah, oleh karena itu, meja kerjanya zona integritas itu adalah meja kerja yang bersih, rapi, tidak ada berkas kertas di atas satupun kecuali yang tadi dikerjakan. Selebihnya disimpan di tempat. Makanya meja itu ada lacinya. Kalau tidak ada lacinya, ya disembunyikan di mana kayak. Pokoknya jangan berantakan di atas meja. Jangan di atas meja itu ada 10 perkara. Satu berkas perkara atau hakim ya, berkas perkara yang berantakan. Yang kedua itu ada bungkus tempat nasi, bawaan makanan. Di situ ada bekas korban lebih dulu korban yang pakai kemarin belum sempat dibawa pulang, masih ada di atas itu. Ada jaket yang tergantung di belakang kursinya. Ada sendok-sendok dengan apa yang piring ada. Itu bukan meja safety. Tidak mesti harus mewah. Yang penting bukan tadi itu dia rapi, bersih dan mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Saya kira bapak-bapak ibu semuanya senang yang harum-harum kan? Jangan sampai tercium di ruang kita itu bau yang sendal basah yang yang belum kering ya. Seperti apa bau itu ya? Atau kaos kaki yang baru 3 hari tidak dicuci, dan simpan di bawah pulang lupa, taruh di bawah meja. Ya. Habis maintenance. Paketnya ada di situ, saya tidak perlu sebut satu persatu meja yang saya sudah lihat tadi. Tetapi intinya ke depan, mulai besok meja kita itu mimpikanlah meja yang tempat yang paling indah di dunia ini. Karena di sini saya duduk selama 8 jam setiap hari kerja, mulai Senin sampai Jumat. Bayangkan kalau ada aroma-aromanya di situ ya sesuai dengan kita masing-masing. Paling tidak kamper ya. Kalau yang murah itu kamper baru sih. Nah, itu menghilangkan bau itu kaos kaki yang sudah 3 hari tidak cuci itu bisa atau bau dinding atau apa ya. Tapi kalau wangi yang lebih bagus lagi, karena kita sendiri yang mencium. 40 orang tadi ya, 43 orang. Kalau semuanya 43 itu kan membuat kantornya seperti itu, saya jamin ketika ada data yang berkunjung nanti mereka akan terkesima. Kelihatannya sederhana kantornya, tapi begitu masuk, iya kan? Kita mulai dari kita sendiri, tidak binafsik, semuanya dari kita mulai dari diri sendiri. Cocok? Oke? Siap? Kuncinya letakkan sesuatu pada tempatnya. Permukaan meja kita itu bukan tempatnya buku-buku, bukan tempatnya kertas-kertas. Itu ada tempatnya, ada lacinya. Kalau ada lacinya, bawa ke rumah lah. Kalau tidak perlu nanti baca di rumah aja bukunya atau bagaimana. Jadi intinya yang ada di atas meja itu hanya lembaran yang sedang kita kerjakan. Kalau laptop yang wajar lah ya, laptop di atas. Tapi begitu laptop sudah selesai kita pakai, kita tutup lagi. Supaya ketika orang masuk ke ruangan kita itu tidak membuat orang yang tenang menjadi stres. Semula dia di luar tenang, begitu masuk ke ruang kita, astaga, saya masuk ke mana ini? Seperti masuk ke hutan. Kalau ke hutan masih menenangkan ya, ke hutan, kemana itu masuknya?
Kita mulai ya. Kita mulai dari sini. Ya. Dan karena itu tidak semuanya harus diandalkan kepada anggaran. Ya, kita mana yang bisa kita bikin sendiri, seperti membersihkan meja kita, membelikan bunga untuk meja kita sendiri. Kalau perlu bunga hidup kita bawa dari rumah sendiri ya, supaya bawa kan misalnya itu kan untuk kita sendiri, kesehatan kita, kebersihan kita, kerapian kita, semua pokoknya begini seperti itu. Mampu nih? Itu satu ya, ini komitmen. Jadi mulai dari sekarang seperti ibu bilang tadi, kalau ada sampah atau apa yang kita lihat, gampangnya kan manggil OB, kamu tuh harus dibersihkan. OB bilang tunggu, saya dipanggil sama bapak itu. Begitu bapak itu selesai, ada satu lagi yang manggil dia. Akhirnya kan kenapa? Apa susahnya kita bantu ngambil dengan niat lillahi ta'ala? Kata Rasulullah, memungut sampah atau duri di jalanan itu adalah sedekah. Jadi tambahnya ibadah kita niatkan untuk ibadah. Alhamdulillah dapat satu masukkan ke tempat sampah. Saya kan ketua, ya ketua juga kan bisa menguap juga, nggak salah. Ya. Apa saja menambah ibadah kita sendiri. Kalau semua pegawai seperti itu di kantor ini 43 orang seperti itu, insya Allah tidak akan ada sampah satupun yang berantakan di kantor ini. Setuju? Mulai kapan? Dicatat semuanya. Ini komitmen. Jadi ikhlaslah bekerja di kantor kita. Kenapa? Dari kantor inilah kita dapat gaji. Dari gaji itu kita memberi makan anak kita, istri kita, orang tua kita. Dan itu harus dimulai dengan niat yang ikhlas. Setiap orang itu dimudahkan untuk takdirnya masing-masing. Jadi kita ini dimudahkan untuk takdir kita masing-masing. Saya ini memang sudah ditakdirkan Allah jadi KPTA. Gitu? Jadi saya mudah jadi KPTA itu. Bisa jadi KPTA maksudnya lebih mudah nak sendiri. Bapak-bapak ibu hakim dimudahkan oleh Allah untuk itu. Semua orang itu dimudahkan untuk takdirnya masing-masing. Dan itu syukurilah. Bersyukurlah karena kebaikan dan keberkahan itu bukan di besar atau kecilnya gaji. Ada orang yang besar gaji, tetapi tidak ada berkahnya, sehingga dia masih tertarik untuk melakukan korupsi, masih tertarik untuk menggratifikasi suap dan pungli. Berarti tidak berkah. Ya masalahnya Pak, saya sebagai PPNPN gajinya cuma 2 juta Pak sebulan. Ya kan? Bayar pinjaman koperasi 500.000, beli makan, kebutuhan makan minum 1 juta, tinggal 500 lagi, habis untuk beli rokok. Ya, bagaimana? Kalau bertanya sama saya berarti ya merokok. Ya, supaya uang yang masuk itu bisa diberikan ke yang lain. Ada yang merokok di sini? Berhentilah merokok itu ya. Karena merokok itu adalah kebiasaan orang yang sudah dulu kali itu. Ya. Bukan modern lagi merokok, bukan modern lagi. Kalau modern tidak merokok. Kalau alasannya karena harus beli rokok 500.000, ada di tempat yang saya tidak suka sebut tempatnya. PPNPN itu punya mobil, punya rumah. Saya tanya sama dia, bagaimana caranya kamu bisa beli mobil? Mobilnya bagus loh, rumahnya ya sederhana, tipe-tipe 50-an, 54. Tapi dalam hati saya itu adalah suatu yang hebat. Caranya bagaimana? Ya caranya seperti itu. Kita berhemat di situ. Apalagi hakim, apalagi panitra, apalagi jurusita kan lebih dari itu mesti. Jadi jangan dijadikan alasan untuk tidak berlaku jujur, untuk tidak berintegritas.
Baik, ini yang pertama, komitmen. Kita ini semuanya sudah berkomitmen kan ini kan? Sudah ya? Sudah. Sudah tanda tangan. Termasuk yang paling depan itu security itu harus punya komitmen. Sebab bisa saja nanti PBK itu gagal gara-gara security-nya bermasalah. Mas, saya bukan Pak Ketua. Ada urusan saya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Boleh, tamu itu harus di ruang tamu terbuka. Nggak bisa ke ruang terbuka. Begini, Mas. Kasih amplop kan? Isinya 1 juta. Uang 100.000 10 lembar. Mulai mikir lah seperti ini. Ini sebenarnya tidak boleh ini, tapi Banyak. nanti saya coba Pak. Nanti saya usahakan. Nah, kenal lah di situ ya. Kenal lah di situ. Ya. Kita sudah payah-payah menunjukkan integritas macam-macam, tetapi hanya karena 1 orang saja. Ada tukang parkir dulu, di mana dulu? Ada tukang parkir ya. Tukang parkir ini memungut uang, tapi tidak resmi, tidak ada tidak ada dasar hukumnya untuk uang parkir yang tidak agama. Kira-kira tukang parkir PBK-nya bermasalah. Itu yang pertama, komitmen. Ini masih stres atau sudah tidak? Mari kita belajar mudah tersenyum. Mulai hari ini saya ajarkan. Karena tersenyum itu bukan ajaran orang lain, itu ajaran Islam. Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum di depan teman kita itu adalah sedekah. Sedekah tapi tidak ngeluarin uang. Enak kan? Kita bersedekah dapat pahala, tapi tidak perlu tenaga besar, tidak perlu uang, tidak perlu waktu lama. Cukup dengan menarik bibir kita ke kanan 1 cm, ke kiri 1 cm. Itu namanya tersenyum. Ada yang bisa tersenyum di sini? Saya mau tes. Berapa orang yang bisa tersenyum? Mana tukang foto? Coba difotoin saya minta. 1 orang tukang foto. Mak. Ayo Mak, berdiri Mak. Yang semua. Ya. Dari depan. Saya mau tes ini. Berapa orang yang tersenyum, berapa orang tidak. Saya nanti tunggu apa dari saya. Oke? Tunggu apa dari saya. Yang namanya tersenyum, saya ulang lagi 1 cm ke kanan, 1 cm ke kiri. Jangan 2 cm ke kanan. Itu namanya stroke. Kalau senyum itu meledek ya. Meledek orang. Sekarang saya mau latih ini untuk tersenyum ya. Kita mulai. 1, kalau saya bilang 3 tersenyum ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kecuali tukang foto. Tukang foto senyum setelah belakang di sini. Tidak apa-apa. Ini tersenyum ini sangat ringan, akan tetapi kata dokter, 1 kali orang tersenyum itu perbaikan sel dalam tubuhnya itu beratus-ratus beribu sel jadi muda. Tetapi sekali orang marah, emosi, itu sekian ribu sel rusak. Kita pilih mana? Gampang senyum atau gampang marah? Nah, santai, senyum saja. Senyum, assalamualaikum. Ada kita punya simbol 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, ini untuk siapa ini? 5S ini? Semua. Untuk semuanya. Mulai dari satpam depan itu, dia masuk terus ke PTSP, masih senyum. Dia masuk sidang, masih tersenyum. Hakimnya suka tersenyum atau suka menjaga image? Jaim.
boleh diatur nih. Assalamualaikum Bu Hakim. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Kan serem ini. Orang nggak takut jadi takut kan? Ini bukan zaman dulu. Kalau dulu orang itu takut bisa takut. Kalau sekarang mana nggak takut. Itu bisnis statusnya. Ketemu dengan hakim-hakim perempuan di Pandang satu pun tidak tersenyum selama 1 jam. Jadi melek kesannya. Contoh kita siapa? Yang kita tiru di dalam persidangan itu siapa? Yang kita tiru di dalam masalah ini adalah Rasulullah SAW. Karena beliau adalah hakim pertama di dalam Islam yang diperintahkan Allah langsung jadi hakim. Reskannya dari Allah sendiri. Yaitu Rasulullah. Fahkum bainan nasi bil hukmil adli. Putuskanlah hukum di antara manusia dengan adil. Siapa yang menerima wahyu itu? Siapa? Ya Rasulullah yang menerima wahyu itu. Rasulullah perintahkan memutus hukum, yaitu hakim. Memutus hukum kan hakim. Dia yang kita tiru. Rasulullah itu kalau berkata itu sangat lembut, tetapi tegas, jelas. Kalau dia bilang iya, tidak akan mundur setapak pun. Tetapi cara mengatakan iyanya tidak dengan seperti tadi. Apa? Kamu mau apa? Saya sudah bilang. Ini mereka kacau ya. Ada akhir seperti itu di sini. Aman Pak, nggak ada. Kalau ada harus berubah. Insyaallah sih tidak. Ada, tidak ada. Apalagi kita hakim agama mesti memberikan akhlak. Dengan itu gaya koboi yang saudara-saudara kita yang lain. Dan memang koboi kalau kena dia jadi akhlak. Ada 5 akhlak yang harus dihindari. Bukan 5 akhlak, 5 kebiasaan yang harus dihindari oleh seorang hakim, terutama hakim Islam. Baca di dalam buku saya yang sudah saya serahkan. Di antaranya itu adalah akhlak hakim Islam. Itu ada di dalam Risalatul Qadha Ibnu Khattab. Itu dalam surat instruksi Khalifah Umar. Kalau Khalifah itu sekarang namanya Presiden Umar bin Khattab kepada seorang gubernurnya Abu Musa al-Asy'ari. Ini jangan ada 5. Nanti dibaca. Dipinjam buku, nanti bisa pinjam buku ya. Ini nanti ke rumah Pak, jadi mereka sini. Baik ya, ini komitmen. Satu hal yang saya sampaikan ini komitmen. Yang kedua, harus disadari oleh kita semua ini bahwa bekerja di Kementerian Agama itu bukan pekerjaan yang gampang. Kenapa tidak gampang? Karena kita menyelesaikan sengketa. Orang bersengketa itu dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan stres? Apalagi bersengketa suami istri. Yang datang ke sini berperkara itu bukan baru 3 hari bertengkarnya, sudah 3 tahun, malah sudah ada yang 10 tahun lebih bertengkar tiap hari bertengkar. Bukan manusia bertengkar, lempar-lempar batu, lempar sandal, lempar piring, lempar gelas, pokoknya apa yang di tangan ini lemparnya, ditempelin, ditendang, dicekik, datang ke sini. Jadi jangan dianggap enteng pekerjaan sini. Oleh karena itu kita perlu persiapan yang matang. Supaya apa? Supaya orang stres yang datang ke kita itu tidak bertambah stresnya. Supaya kita yang tidak stres ini tidak menjadi stres. Ya. Kalau kita setiap hari didatangi oleh orang stres, kita bersidang orang stres. Kita bertanya jawabannya bengkok aja. Nama ibu siapa? Apa tanya? Kan sudah ada nama saya sudah buat itu. Ya benar kan? Dia kita serahkan pada tanya namanya. Apa ditanya namanya sudah ada namanya di situ. Berapa umur? Juga ada di situ. Kau rasa jawabannya wajar deh. Mereka wajar karena dia dalam keadaan stres, tidak tenang. Karena masih lebam-lebam. Tidak pukul di sini, tidak pukul di punggung, tidak tendang di kaki.
Makanya dari beberapa tempat itu seperti yang kejadian di PA mana dulu? Situbondo Pasuruan yang dibunuh. akhirnya bunuh. Suruhan. Pertama suaminya ini tusuk istrinya. Begitu lihat istrinya kena tusuk, hakim dengan gagah beraninya datang menghadap. Hakimnya kena tusuk juga. Tidak mempersiapkan diri. Biasanya kan urusan tusuk menusuk itu bukan urusan hakim. Kecuali dia memang sudah mempersiapkan diri, dia tahu bela diri, dia tahu menangkap orang. Tapi kalau ilmunya setengah-setengah, dia berani mendekati orang lagi kalap, orang lagi darah yang gak ada yang dilihat kecuali hanya membunuh aja. Pokoknya siapa yang di depan itu musuhnya. Datang hakim ini tusuk mati hakim tembak sih. Di Gorontalo terbukannya itu polisi yang apa namanya dipercaya itu mereka itu disersi untuk dikurung di dalam penjarakan di polsek. Dipanggil ke kantor, dia datang dengan izin atasannya, dia datang ke kantor. Tapi dari rumah dia sudah bawa silet baru tapi setengah. Pisau silet, tahu nggak? Potong dua, taruh disimpan di dompet. Datanglah dia ke kantor, ya, di sidang. Begitu di ruang persidangan, bukan di ruang sidang, di ruang tunggu, dia pura-pura dekat dengan istrinya, dia pura-pura berselingkuh. Tapi silet yang dalam dompet itu sudah di tangannya tersembunyi. Dan dikasih oleh polisi, pegang rambut istrinya di irisnya, bukan di irisnya. Habis. Kenapa itu dilakukan? Karena dia memang stres. Mana yang lebih berbahaya, orang stres daripada orang gila? Coba tebak. Mana yang lebih berbahaya, orang stres atau orang gila? Orang stres. Karena orang stres itu otaknya masih jalan. Kalau orang gila otaknya nggak ada. Mau kasih uang 10.000, alhamdulillah pergi ya. Atau kuis foto, udah aman dia. Atau kuis batal, kasihlah pergi dia. Kalau orang stres ya, peduli dia gitu. Oleh karena itu, saya simpulkan bahwa pekerjaan kita di pengadilan agama ini bukan pekerjaan yang ringan. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Lahir batin, mental, spiritual, dan intelektual itu harus matang semuanya. Ya kan? Nah, beda dengan KUA. Kalau KUA itu orang yang datang ke KUA itu orang yang senang-senangnya sudah 5 tahun pacaran, sekarang mau ke pelaminan. Pokoknya setiap melihat kelirik kanan itu senyum terus itu ya, senyum terus. Maunya harum, ya kan? Karena dia mandi dulu, berbedak dulu, berkawin dulu. Kalau orang yang ke pengadilan itu kadang-kadang nggak sempat mandi itu karena stresnya. Makanya baunya juga, ya lumayan lagi ya. Nah, mandi, tidak berbedak, tidak ada parfum. Itu yang kita hadapi setiap hari. Setiap hari. Nah, oleh itu jangan sampai tertular stres. Makanya saya lihat ini mukanya ini muka stres semua kayaknya, kayak seperti memang sudah tertular betul ini penyakit pasiennya ya. Oleh karena itu biasakanlah tersenyum, karena tersenyum itu akan menghibur diri kita, akan membuat kita fresh. Orang putih tersenyum manis, orang hitam tersenyum lebih manis. Orang cakep tersenyum cakep, orang yang tidak cakep tersenyum jadi dekat dengan cakep. Kalau dekat ya cakep. Oleh karena itu 5 S itu betul-betul dipraktekkan. Jangan kita mulai pakai PTA tegang semua, ya. Mestinya saya ingin melihat bagaimana pasukan di bawah itu pasukan yang fresh, sigap, energik dan menyenangkan. Ya. Melihat muka
doanya saya kita optimis. Ini dia. Ini baru dapat nikah kalau apa cerita? Komitmen yang pertamanya, komitmen untuk membangun zona integritas. Yang kedua, yang ketiga ya, tes satu duanya apa tadi? perubahan mindset. Perubahan mindset. Mindset apa? Mindset itu setelah otak kita. Set itu kan setelah mind itu otak pikiran. Hidup ini tergantung dari mindset kita. Hidup kita ini tergantung dari mindset kita. Ya kan? Kalau mindsetnya benar, itu insya Allah benarlah dalam kehidupan. Yang dimaksud dengan perubahan mindset sini adalah perubahan cara kita berpikir. Dulu, before-nya ini dulu sebelum jadi itu, kita kan merasa pejabat, ya kan? Apalagi ketua PA, pejabat, ya, tidak gampang jadi ketua PA, apalagi ketua PTA, ya, tidak gampang jadi ketua PTA. Saya kan pejabat, pejabat gajinya besar, makanya jalannya itu tidak boleh asal-asal jalannya. Harus tegak. Kalau ditegur orang, lihat patah-patah apa? Kan gitu katanya itu dulu. Itu antenar namanya teman Belanda, itu namanya antenar gitu ya. Katanya judes, pedis, nyelekit. Iya. Itu dulu. Kalau sekarang tidak begitu. Kita harus merubah mindset. Kita harus meniru contoh tauladan kita tadi. Siapa tadi? Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dengan sahabatnya? Bagaimana Rasulullah dengan masyarakat umum? Bagaimana Rasulullah dengan orang banyak? Kita bisa lihat. Kita bisa baca dalam sejarah. Duduknya saja Rasulullah. Itu duduk makan saya orang ini. Duduk makannya Rasulullah. Tidak sama dengan kita duduk makan. Duduk makan kita kan bersila atau di kursi. Kemudian dulu itu duduk makan itu di lantai. Lutut kirinya menyentuh lantai, lutut kanannya berdiri. Ditanya oleh sahabat, Rasulullah kenapa Anda duduk seperti ini? Kata Rasulullah, saya duduk seperti duduknya seorang budak, seorang bapak. Budak itu kalau duduk seperti itu, supaya nanti kalau dipanggil oleh tuannya, dia langsung tegak, langsung berdiri. Seorang pelayan. Jadi Rasulullah sendiri tidak malu menyebutnya duduk seperti duduk seorang pelayan, seorang babu. Sekarang tidak ada babu, ada pelayan. Lalu mindset kita ini sekarang seperti apa? Kita ini adalah pelayan, ya kan? Siapa yang kita layani? Itulah tuan-tuan kita itu yang datang kita. Ada para pihak yang berperkara, ada para advokatnya, ada orang lain mencari informasi, ada macam-macam orang mengadu ke sini, kita ke sini. Itulah tuan kita. Itulah orang yang harus kita layani. Bisa nggak kita berpikir seperti itu? Tapi kan saya yakin kok. Dia kan mau bertani di kampung aja, kerjaan apa? Bertani. Pakaiannya lusuh, tidak disetrika. Kopiahnya sudah kuning, sudah lama tidak diganti. Sendalnya sendal jepit, sudah diikat dengan plastik. Apa itu tuan kita? Itu yang kita jawabannya iya. Itu kita harus layani diri sendiri. Mampu nggak kita? Mampu nggak nih? Terakhir terutama. Yang lain mampu? Mereka tidak minta banyak. Minta hanya sekedar didengar apa yang mereka katakan dengan tabah, dengan sabar, dengan muka yang jernih, dengan muka yang tidak berpihak, dengan muka yang tidak menyudutkan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menjebak. Ya, jangan membiasakan diri menjebak. Makanya dia terjebak terpaksa menjawab.
Tidak boleh. Pertanyaan hakim itu tidak boleh pertanyaan yang menjebak. Itu dari udah ratusan tahun dilarang itu pertanyaan seperti itu. Apa adanya saja. Kita dengar, kita tanya, kita dengar. Itu aja yang kami minta. Lalu diputuskan dengan adil. Itu aja yang kami minta. Tidak ada lain. Mereka tidak perlu disanjung-sanjung, hebat-hebat tidak perlu juga. Tapi paling tidak kita merasa itu adalah orang yang harus kita layani sebaik-baiknya. Itu yang dimaksud dengan perubahan mindset. Termasuk semuanya, panitiaan, panitera pengganti, jurusita pengganti, seluruh tenaga kesehatan, semuanya itu punya kewajiban untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Perubahan mindset. Itu nomor berapa ya? 3. Nanti di akhir nanti kasih tanya ulang dengan nomor 1 ya. Kalau kita ingatkan 1 tadi apa? Komitmen. Kedua? Kesiapan diri. Kedua apa tadi? Kesiapan diri. Apa? Nah, apa bedanya? Kesiapan. Kesimpulannya bisa beda-beda. Yang kedua sebenarnya apa tadi? Kesiapan diri. Siap untuk melakukan melayani orang yang stres ke sini ya, supaya kita itu tidak tertular stres. Tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini kita kayaknya sudah terbebani dengan pekerjaan kantor ini. Ya. Sepertinya semuanya dipaksakan. Jadi kita itu seperti orang yang kelelep air ya. Sudah menggap. Ya, oleh karena itu, jadikanlah bekerja di sini menjadi pekerjaan yang menyenangkan. Ya, tempat duduknya dibuat sedemikian rupa rapihnya, lantainya kita buat sedemikian bersihnya, masing-masing ngurus diri masing-masing. Ya, OB ada tugasnya ada, ya, tugasnya ada, tapi selebihnya dari itu mereka tidak mampu. Ya, kalian dia bersih sapu sampahnya. Dan sampahnya bersih apa lagi? Ya kita yang ya ada di mana sih? Di PTA Pontianak saya teman. Semua pegawai di ruang itu bikin foto-fotonya trik, ya ada cewek-cewek semua foto-foto begini. Penyampaian diri sendiri bagus ini. Jadi kita masuk ke ruang itu bukan seperti masuk di kantor, masuk ke tempat yang menyenangkan gitu, ya. Dia berpakaian cantik-cantik, ya, pegawai itu. Kebetulan sampai ruangan itu memang keluar semua. Jadi dibuat sedemikian rupa. Ini harganya barangkali tidak mahal juga ya, tapi itu pikirkan masing-masing lah. Bagaimana membuat ruang kita itu menjadi bernilai. Nah, kemudian hal lain yang penting di dalam menguasai ini adalah berani membuka diri, memberikan informasi ke dunia luar. Kita iklankan, kita share ke mana-mana bahwa kami di kantor ini sedang membangun WBK, membangun zona integritas. Tidak ada korupsi, tidak boleh ada gratifikasi, tidak boleh ada suap dan pungut di kantor kami. Kita bikin di mana-mana, ya. Di depannya kita bikin apa, ya. Malah di Yogyakarta itu di halamannya itu bikin besar sekali lingkaran bulat, di situ membangun zona integritas, memperjuangkan WBK. Kalau ada yang mungkin ada foto yang saya ngomong dia, ya bisa kita pilih. Ya, sehingga itu bagus menarik. Jadi begitu orang nengok ke kantor kita, orang mau tahu, oh ini orang di sini lagi ngomong Zati. Kalau sekarang gimana kita tes lihat depan, apa yang orang lihat? Tahu nggak orang bahwa kita lagi ngomong Zati di sini? Enggak kan? Karena kita tidak beritahu. Oleh karena itu semua hal yang bisa memberitahu kepada masyarakat supaya masyarakat membantu kita. Kita bikin post banner atau podcast, ya kita bikin podcast sebanyak-banyaknya. Kita share di Instagram, di YouTube, di mana-mana bahwa PA Kota Bumi sedang giat-giatnya mohon bantuan masyarakat melaporkan kalau ada ini sudah dilaporkan nomor ini tidak lanjut.
Kalau perlu kita wawancarai atau kita minta bantuan orang KPK itu untuk membimbing kita membangun ZI. Kita bisa menghubungi ke siapa ya? Pak Elvin Nelana itu punya teman di KPK. Waktu dulu kami mengundang temannya itu untuk menjadi narasumber acara membangun zona integritas. Ya, kita undang PHP lain seluruh Indonesia kita undang. Ya. Kita undang, tapi tuan rumahnya adalah pihak Ekonomi. Sudah. Pihak Ekonomi. Nah, sekarang pihak Ekonomi. Yang saya tantangin pihak Ekonomi yang perlu mereka kan kita lebih sekarang. Ya. Jadi artinya bukan itu, bisa saja yang lain, bisa saja ombudsman kita undang. Kita undang ombudsman itu kan ada di Kota Bandar Lampung. Nanti kita undang pihak-pihak Bandar Lampung untuk ikut dialog dengan ombudsman itu Kota Lampung. Itu termasuk poin kita, dan kadang-kadang ombudsman itu dilibatkan dalam penilaian mereka itu. Mereka diminta pendapatnya, dimintai clearance. Ya pokoknya apa saja lah. Yang intinya adalah bahwa kita berani mengungkapkan kepada orang bahwa kita ini sedang membangun WBK, sedang membangun ZI menuju WBK. Supaya orang lain tahu kita bersemangat. Makanya karena itu pin WBK-nya, perjuangan WBK-nya harus dipakai setiap hari. Jadi mulai besok ya, pin itu jangan dikira cuma sekedar pin. Ya, saya masih pakai pin WBK karena saya menyesuaikan. Padahal di PT Jakarta kan sudah ada WBK hari, tapi Pak Yos bilang Pak, pin WBK ini ganti Pak, pin WBK ini ganti WBK Pak. Oke, saya ganti. Ini kita pakai pin baru untuk perjuangan WBK di PTA. Tapi intinya adalah bahwa PA Kota Bumi itu berani mengiklankan diri bahwa kami ini mau bersih. Karena di BPK itu yang paling stressing poinnya itu adalah di bersihnya. Bersih dari KGSP, korupsi, gratifikasi, suap dan bunga. Dan itu harus kita iklankan. Kita undang orang untuk lihat ke dalam, lihat ke sini. Kalau perlu ombudsman kita undang ke sini. Undang ke sini, ceramah ke sini atau terserah ya. Atau melalui Zoom juga cukup ya, kita fasilitasi Zoom, kita undang mereka untuk sebagai narasumber. Nanti kita bicara tentang bagaimana sebaiknya pelayanan, karena ombudsman itu tugasnya adalah mengawasi pelayanan publik, termasuk juga pelayanan publik ini apa yang kita lakukan ini diawasi oleh ombudsman. Karena tidak salah kita berbicara dengan mereka dari hati kami. Jadi pembangunan zona integritas itu kita iklankan dalam semua bentuk iklan. Apa saja iklan kita, sepanjang yang gratis ya. Kan YouTube gratis, Instagram gratis, web gratis. Di mana lagi? Yang gratis lah, masukkan semua, sebanyak-banyaknya ya. Suruh penyanyi, suruh berapa, bikinkan nyanyi anti korupsi ya. Kami warga PTA Kota Bumi anti korupsi, gratifikasi, suap dan bunga. Kita akan terserah niatnya seperti apa, itu tidak akan dinilai. Yang penting misinya jelas. Kita mengiklankan kepada orang bahwa kita itu betul-betul serius membangun zona integritas ini. Bukan main-main, tidak tanggung-tanggung. Ini sekarang terlanjur, kita sudah diusulkan ya, dan sudah sampai sekarang tahap mana sekarang? Ya, tim penilai nasional sudah masuk ke TPN itu sudah ujung-ujung perjalanan itu. Tetapi ke TPN itu itu kan dari Kemenpan RB. Jadi kita harus penuhi apanya itu apa istilahnya? Ya iklan kita masuk ke sana ke Kemenpan RB semuanya. Ada dari kirim ke sana? Si PPN? Ya. Ada, cuma tidak banyak. Nah, harus banyak lagi. Masih ada waktu. Sehingga nanti ketika nanti disurvei oleh mereka, muncul semua video kita, muncul semua nyanyi kita, semua perjuangan kita, lomba kita, muncul di situ semua.
Termasuk juga adalah survei kepuasan masyarakat, itu harus diyakinkan ya. SKM-nya harus tinggi, jelas, dan semuanya anti KGSP, tidak ada korupsinya, tidak ada gratifikasinya, tidak suap dan pungli, itu harus diyakinkan. Masing-masing ada punya video nggak? Hakim punya video? Bikin, ya. Panitia punya video? Bikin kalau belum, ya. Sekretariatan juga bikin masing-masing, kalau perlu pribadi bikin video, bikin podcast, bikin ceramah. Pada hari ini saya akan mengumumkan kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Utara. Kami menyelenggarakan Kabupaten sangat serius membangun zona integritas. Karena itu silakan datang, saksikan langsung ke kantor kami. Lihat seperti apa kami kantor menyelenggarakan. Nah, itu terserah seperti apa bunyinya. Intinya adalah kita bekerja sama. Di Bengkulu dulu kami bikin film, short movie sebenarnya, bikin film pendek. Ternyata yang jadi apanya itu, jadi pemerannya itu tenaga PPNPN semua. Hebat mereka beraktingnya. Ya, judulnya apa sih? Bukan, di short film. Ada dua short movie. Saya sutradaranya, ya. Saya menulis skenario-nya dan saya langsung jadi sutradaranya. Ya, yang saya lupa ini bukan dalam namanya. Besok kopinya begini Pak tanya. Hah? Apa dia KGSP? Apa betulnya pokok bahasa Bengkulu ya? Apa dia KGSP? Itulah kayak gitu kan. Yang punya bakat silakan disalurkan. Ketua harus memberikan kesempatan sama mereka untuk berkreasi. Ya, berkreasi. Dan itu ternyata setelah ditontonnya, kami akan nonton bersama. Nobar. Satu malam minggu kami nobar. Ternyata itu bagus juga. Katanya bagus juga dia orang minggu bilang bagus juga. Hebat nih. Ada yang berminat? Ya, silakan ya. Terserah ceritanya aku silakan tulis sendiri. Gak usah panjang-panjang. Namanya soal kemudian tidak pendek. Kita tandingi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bikin short movie, kita bikin short movie juga. Ya. Apakah terserah Pak Penita ini kayak saya catat judulnya apa ya? Makin juga seperti itu ya, berlomba menyalurkan bakat supaya tidak terlalu stres. Ada yang jauh dari kampungnya di sini? Ya, jangan merasa merantau di kampung orang, nanti akan tersiksa sendiri. Merasalah di sini tanah air kita, di sini dapat kita sering makan, di sini kita hidup, di sini kita bergaul, nikmati budaya di sini, nikmati bahasa sini. Terus saya malah keren kalau bahasa Lampung, saya lebih keren, tapi saya belum bisa. Ya. Saya baru bisa lagu Saya Bumi Dua Jubah. Nah, ini baru itu yang saya tahu, yang lain belum. Kalau tanam lagu belum, ya. Lagi di dalam proses pengukuran. Kalau Saya Bumi Dua Jubah sudah. Jakudung dana banau, tenium mehbai kanan sampai pantai laut Jawa. Sisi pepadun jadi saya di lomba Lampung saya kayo Lampung saya bumi dua jiwa. Nah kan enak kan? Penyanyi itu menghibur diri kita dan menghibur orang lain mendengarnya. Ya. Kata pahala. Jadi penyanyi itu adalah dalam rangka menghilangkan stres. Kalau ada di rumah mau berangkat anak teriak-teriak, ya. Karena bapaknya teriak-teriak. Kita mau ke kantor. Kami, saya lupakan saat itu berangkat ke kantor. Kan dalam keadaan stres. Di perjalanan kita menyanyi di dalam hati saja. Kalau di perjalanan, kalau menyanyi nanti di perjalanan. Nanti orang pikir ini Bu Hakim ini kenapa ini? Ada apa ini Bu Hakim ini? Saya nyanyi sendiri ya. Di dalam hati aja. Nanti sampai di meja kita, sambil bersih-bersihkan meja baru bersenandung nanti. Nyanyikanlah nyanyi Saya Bumi itu. Saya kira itu aja.
yang saya sampaikan dalam kesempatan ini intinya adalah saya menggugah kita semua untuk sama-sama bertanggung jawab dan merasa bangga dengan pembangunan jati di PA Kota Bumi ini. Setuju? Kita harus yakin dengan apa yang kita punya. Pede, harus kita pede dengan kita punya. Ini kita punya, ya. Supaya orang tahu. Ya, orang mau suka dan sesuatu urusan dia. Urusan kami itu adalah Oke. Jangan dibawa lagi, lepas tuh, ya. Pendek dan apa namanya? Tapi semangatnya ditambah, powernya ditambah, ya. Saya ketawa lagi. PA Kota Bumi. Nah, jadi kesimpulannya tadi ya, banyak harus diperbaiki, banyak harus diperbaiki sesuai dengan kemampuan yang ada, terutama di paling depan itu. Karena bagian depan itu kalau manusia itu ada mukanya, kalau mukanya sudah tidak enak, kalau sudah malas melihatnya, ya. Jadi muka itu mungkin lebih bagus seperti apa terserah ya. Libatkan semua pegawai di sini, terserah mungkin apa mereka disebut. Ya. Kalau seperti apa dulu saya bagi taman hakim, taman panetra, taman Yekan, taman Ikahi, taman Ipaspi, pokoknya saya bagi semua. Siap-siap oke Pak. Ada lombanya, kita lombakan ya. Siap. Maksudnya yang paling tidak nanti ketika apa itu dilihat sudah bagus gitu. Tidak mesti harus besar. Sesuatu yang indah itu kadang-kadang kecil. Ya. Permata itu kecil saja, tapi dia indah sekali. Jadi mesti harus besar, tapi tidak ya halamannya itu tidak seperti melihat halaman parkir pasar gitu. Terus sekarang kan masa-masanya melihat halaman parkir pasar gitu. Ya. Nanti ada dicat nih apa dia bawa balik ke kan? Ya. Gimana caranya supaya mukanya itu ada lipstiknya, ada lipstiknya, ada eyeshadow-nya, ada apa lagi pensil alisnya, ada apa lagi supaya kelihatan bagus. Begitu orang lihat, oh ini betul-betul membangun zona integritas. Dibikinkan spanduknya yang jelas di situ bahwa Anda memasuki zona integritas PA Kota Bumi. Ya, baik, saya akan menyerahkan tambahan penghargaan untuk PA Kota Bumi ya. Atas implementasi Perma nomor 7 tahun 2022 dengan panggilan tercatat terbanyak ke-1. Mudah ini menambah semangat, ya, menambah modal bagi PA Kota Bumi untuk berjuang, tidak setengah hati, tapi sepenuh hati. Semua pegawai dengan sepenuh hati akan mengikuti langkah ketuanya dan membangun zona integritas di PA Kota Bumi. Setuju?